Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam cuan investor semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfarisi sebagai analis. Dan saya Muhammad Muhammad saya sebagai equity research analis. Dan pada kesempatan siang hari ini kami akan membahas dan mengulik terkait saham HIL atau Media Lokal Hermina Tbk. Kami menganalisis saham HIL dengan tema menyehatkan masyarakat menuju Indonesia kuat. Menuju pada paparan yang pertama terkait ringkasan dari PT Medialika Hermina. Apa itu PT Medialika Hermina? Jadi Medialika Hermina adalah perusahaan rumah sakit atau perusahaan yang berfokus pada industri kesehatan. Perusahaan ini didirikan tahun 1970 dengan nama Rumah Sakit Bersalin Jatinegara oleh Ibu Prakarsa Ibu Hermina Sulaiman. Kemudian pada tahun 1985 Rumah Sakit Hermina resmi mendapatkan izinnya sebagai rumah sakit. Jadi tidak hanya sebagai klinik bersalin, tapi di rumah sakit dan diberi nama Rumah Sakit Bersalin Hermina. Lalu pada tahun 2018, salah satu milestone yang cukup besar bagi korporasi ini, Medialika Hermina berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Saat ini Medialika Hermina atau yang kita singkat sebagai HIL dipimpin oleh Presiden Direktur yaitu Dr. Hartono SP MSC sebagai Presiden Direktur. Kemudian saat ini Medialika HIL memiliki 45 jaringan rumah sakit yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia seperti yang kami wujudkan di dalam PowerPoint tersebut. Lalu ada 14.000 karyawan yang di bawah naungan PT Medialika Hermina ini. Pada kuartal ketiga tahun 2023, HIL dapat mencetak profit sebesar 4,23 triliun dengan net profit yang dicetak senilai 441 triliun rupiah. Next kita akan membahas mengenai analisis dari ekonomi makro. Ya, tentunya yang paling utama yang menjadi pokok patokan kita adalah hasil rapat FOMC tadi malam, di mana membawa angin segar bagi kita para investor di pasar modal khususnya di saham, yaitu bahwa tahun depan di tahun 2024 akan ada rencana untuk cutting rate. The Fed rate ini diproyeksikan akan menyentuh di level 2,5% hingga 2,75%, dan nantinya akan dilakukan sebanyak 3 kali penurunan suku bunga secara bertahap. Nah, apabila kita lihat dari data sekarang, saat ini suku bunga ada di level 5,5%. Berarti ada penurunan sekitar 275 bps secara year on year. Lalu tentunya akibat dari ini adalah adanya outflow dari obligasi yang mana akan menyebabkan melemahnya USD terhadap mata uang di beberapa negara lain, khususnya di Indonesia. Nah, dan kita mengambil data juga dari PPKF RAPBN 2024 bahwa dari APBN tersebut kita proyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa melemah hingga 14.700. Dan berikut saya tampilkan data terkait proyeksi secara teknikal dari USD ke IDR. Lalu di sebelah kiri ada dua, yaitu proyeksi dari CPI, dan yang berwarna biru yaitu proyeksi secara grafik dari US interest rate. Dan lanjut, ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya kita berbincang mengenai market flow atau bagaimana sih dampak dari adanya keputusan makro tadi. Yang pertama, pada saat ini itu ada global money di market funds senilai USD 8,3 triliun, di mana pengeluaran uang yang sangat besar saat ini terparkir di market fund. Dan secara historikal selama 20 tahun kebelakang ini terjadi sempat 3 kali pivoting, dan apabila tahun depan terjadi lagi itu yang keempat kali. Dan selama 20 tahun terakhir ini saat the Fed pivoting terjadi inflow pada gold atau komoditas emas, dan tampak pada grafik yang saya kutip dari Bloomberg dan Investing, saat ini gold itu sudah mulai masuk lagi flow-nya dan berada di zona all time high. Ini menandakan bahwa market melakukan antisipasi dari adanya pivoting di tahun depan, sehingga terjadi peningkatan sini.
Lalu apa dampak selanjutnya? Tentunya karena adanya penurunan suku bunga, USD akan menurun. Dampaknya gold yang tadi saya sebutkan, goldnya naik. Nah, biasanya setelah itu akan terjadi kenaikan pada risk asset. Kenapa? Karena tadinya sudah ada kepastian ekonomi yang baik, lalu ada aliran dana segar, jadi dana tersebut masuk ke sektor yang berisiko tinggi. Akibatnya adalah emerging market akan mendapatkan inflow, dan Indonesia ini merupakan salah satu negara yang menarik atau yang mempunyai peluang upside yang tinggi sebagai negara emerging market. Maka dari itu, adanya penurunan suku bunga ini menjadi angin segar khususnya bagi IHSG, karena akan mendapatkan flow yang cukup besar dari global money tadi. Dan kita bisa lihat di data berikutnya, yaitu ini pada data yang terakhir kami dapat di tanggal 27 hingga 30 November 2023, terjadi foreign buy sebesar 15,92 triliun rupiah. Data ini terjadi pada saat suku bunga masih di level 5,5%. Bayangkan apabila tahun depan bisa turun hingga 2,5% atau 2,75%. Berarti peluangnya setidaknya bisa naik 2 kali lipat, karena dengan kondisi sekarang aja bisa masuk di 15 triliun. Setidaknya di tahun depan tuh ada dana masuk ke bursa saham kita, karena ini saya menggunakan chart IHSG. Perbedaannya bisa kita lihat itu bisa minimal 30 triliun masuk ke bursa saham atau bahkan lebih, sehingga tentunya akan menjadi prospek yang menarik bagi kita untuk mulai mengoleksi emiten yang masih potensial. Nah, selanjutnya yaitu kenapa Indonesia? Dari sekian banyak negara di dunia ini, kenapa Indonesia menjadi salah satu yang terbaik? Ya, kita melihat dari Indonesia GDP forecast-nya. USD, nilai tukar USD ke IDR melemah, membuat pelonggaran kebijakan moneter, dan itu merupakan kabar yang bagus karena menandakan akan terjadinya peningkatan daya beli masyarakat yang mengakibatkan kenaikan di GDP. Nah, dari kita kutip dari OECD, Indonesia sendiri diproyeksikan GDP-nya naik di level 5,2%, dan berdasarkan APBN 2024, era APBN maksud saya, itu di level 5,1%, yang mana saat ini kan kita ada di 4,9%, masih ada kenaikan 0,2% lagi. Dan tampak pada tabel, Indonesia menduduki peringkat kedua dari negara dengan proyeksi GDP tertinggi. Ini kita pakai negara G20. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bagus, stabil, dan bahkan cukup tinggi, bisa menduduki peringkat 2. Lanjut. Nah, kita memilih di sini yaitu sektor kesehatan. Kenapa? Sektor healthcare sendiri diproyeksikan akan menyumbang sebesar 3,342 miliar rupiah di tahun 2024, atau meningkat sebesar 13,2% daripada tahun sekarang. Artinya 13,2% merupakan angka yang bagus dalam sektoral, karena angka tersebut sudah jauh lebih tinggi daripada nilai repo rate, sehingga ini sektor yang cukup menarik untuk kita investasikan di sini. Lalu berlanjut ke membahas ke industri. Kita lihat demografi dan kependudukan di Indonesia. Saya mengambil data di BPS dari tahun 2021 hingga tahun 2025, bahwa masyarakat Indonesia itu didominasi oleh masyarakat berusia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Nah, tapi di sini yang menarik adalah pada di lanjut usia di 65 tahun ke atas itu memang tidak mendominasi, tapi terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Dari 16,6 juta jiwa naik hingga 21,6 juta jiwa, artinya naik 30%. Di mana masyarakat dengan usia tersebut tentunya rentan di kondisi kesehatannya. Makanya pemerintah menggalakkan program Indonesia Sehat seperti judul presentasi kita ini. Lalu di tahun 2025 besok mendatang, penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 284,4 juta jiwa, atau meningkat 14,9 juta jiwa dari data sensus terakhir di tahun 2020. Sehingga
ini merupakan prospek yang menarik karena kebutuhan akan fasilitas kesehatan untuk Indonesia ini kedepannya tentunya harus berkembang karena adanya peningkatan demand. Ini akan berkaitan dengan data kita berikutnya, yaitu kondisi kesehatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan BPS, rata-rata 30% penduduk Indonesia itu mengalami gangguan kesehatan. Tentunya data tersebut berbanding lurus dengan jumlah penduduk di Indonesia, karena semakin banyak penduduk di Indonesia, maka akan semakin banyak orang yang beresiko terkena penyakit atau mungkin kondisi kesehatannya kurang maksimal. Apalagi pasca pandemi COVID-19 kemarin yang membawa dampak yang besar bagi kita, baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan semacamnya. Tentunya awareness dari masyarakat itu meningkat drastis. Orang yang tadinya tidak peduli dengan kesehatan, mereka jadi jaga kesehatan dengan baik, jaga kebersihan dengan baik. Nah, makanya kemarin beberapa waktu ini sempat ada berita, yaitu varian COVID baru EG5 dan EG2 di Singapura dan adanya wabah pneumonia di Cina. Lalu belakangan ini ada kemarin isu tentang polusi dan perubahan iklim yang tidak pasti. Tentunya banyak nih masyarakat Indonesia yang batuk-batuk dan semacamnya karena adanya yang sekarang panas, terusnya hujan. Itu yang membuat kenapa layanan kesehatan ini harus ditingkatkan untuk memberikan fasilitas atau wadah bagi masyarakat Indonesia. Lanjut ke keuangan, jadi kami menganalisis Mediolika atau Hill ini terkait dari segi profitabilitas. Kenapa profitabilitas? Karena kami melihat bahwa salah satu bagaimana perusahaan tumbuh adalah profitabilitasnya. Bisa kita lihat dari data yang pertama pendapatan. Apa yang terjadi di tahun 2021? 2021 itu terlihat bahwa ada lonjakan cukup tinggi dari pendapatan. Sehingga kalau kita lihat, kita bandingkan dengan profitabilitas dari Hill sendiri. Tahun 2021 itu menunjukkan bahwa net interest margin-nya itu bisa sekitar 21%. Hal ini memberi akibat dampak dari pandemi COVID-19 sehingga banyak penduduk yang masuk ke dalam rumah sakit terutama di bagian depresi, jadi tidak rawat jalan. Nah, lanjut ke tahun-tahun selanjutnya, di tahun 2022 hingga 2023 terlihat bahwa ada penurunan karena COVID yang telah melandai, kesehatan yang cukup baik, sehingga arah dari Hill ini beralih dari yang rawat inap ketika masa pandemi beralih ke rawat jalan. Kalau kita lihat dari data yang ada yang kami himpun dari Hill ini, itu terlihat ada pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama di kuartal 3 itu ada lonjakan yang cukup besar dari segi pendapatannya. Kalau kita lihat di dalam chart yang saya tampilkan, pendapatan di tahun 2023 kami memproyeksikan itu senilai 5,6 triliun, yaitu meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4,9 triliun. Bisa kita lihat juga dari profitabilitas, dari gross profit margin, operating profit margin, hingga net profit margin akan terus bertumbuh. Akibat dari pandemi tahun 2020 hingga 2021, kami yakin bahwa Hermina itu mendapat keuntungan yang sangat besar, sehingga adanya keuntungan itu dapat digunakan untuk ekspansi atau pelebaran dari bisnis. Dari segi pertumbuhan pasar juga meningkat, bisa kita lihat meskipun pandemi telah usai, pendapatan dari Hermina itu terus tumbuh. Artinya pasar dari kesehatan itu cukup meningkat, baik yang rawat inap maupun rawat jalan, terutama kalau sekarang adalah rawat jalan, sehingga ini adalah sinyal yang baik bagi Hill. Lanjut dari bagian valuasi, kami memproyeksikan menggunakan DCF, FCFF atau Free Cash Flow to Dividend atau aliran kas yang tersedia oleh Hermina. Kalau kita lihat dari 2018 hingga 2022 yang data aktual itu cukup naik turun, di mana ada ketika free cash flow-nya itu negatif, kemudian ada positif, yang artinya itu perusahaan memiliki kas yang bebas untuk digunakan melakukan investasi atau pengembangan, atau istilahnya adalah operating expenditure, itu cukup tinggi. Nah, kami melihat bahwa di tahun 2021 ada aliran kas yang cukup besar. Nah, ternyata aliran itu digunakan untuk di tahun 2022 dan 2023 secara forecast. Kami proyeksikan di tahun 2024 Hill akan memiliki free cash flow sebesar 581 miliar. Kami hitung menggunakan DCF, SCFF, kami mendapatkan target harga senilai 1.834. Kami menganalisis menggunakan beberapa hal, yaitu terutama di WACC dan terminal crude.
WICC kami dapat dari cost of debt senilai 8,58%, lalu cost of equity 7,39% dengan WACC 7,17%. Kami memformulasikan terminal growth menggunakan 3 proxy. Yang pertama adalah pengembalian obligasi Indonesia selama 10 tahun, tingkat produk domestik bruto Indonesia, dan tingkat inflasi Indonesia. Dengan terminal growth yang kami dapatkan senilai 5,28%. Ini bisa dilihat perhitungan kami dari present value dari cash flow-nya hingga price per share-nya. Inilah harga yang kami dapat dari analisis valuasi menggunakan discounted cash flow method, free cash flow method. Untuk mengakhiri presentasi kami atau kesimpulan dari emiten ini, kami menginisiasi buy saham deal dengan target harga 1.834 untuk jangka waktu selama 12 bulan dengan potensi upside senilai 25,34% dari harga penutupan 4 Desember 2023. Kami memiliki 3 katalis utama dari Hermina ini. Yang pertama, kondisi ekonomi internasional dan regional yang mendukung iklim investasi. Kedua, demand industri kesehatan yang tinggi di masa depan. Yang ketiga, prospek pertumbuhan pendapatan dengan valuasi yang murah. Sekian dari kami. PT Media Loka Hermina Tbk menyehatkan masyarakat menuju Indonesia sehat. Terima kasih.